Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudaraku terkasih yang berada di seluruh wilayah Nusantara tercinta? Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan kembali menyapa saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube yang terkasih ini, dan juga untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia. Saat ini saya masih berada di dalam Provinsi Lampung, tetap bergerak maju memberitakan Injil Kerajaan, tetap mengemban misi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di sela-sela saya istirahat sore hari ini, saya ingin membalas beberapa pertanyaan dari saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik di channel YouTube saya ataupun di channel TikTok saya. Kedua channel media sosial ini, baik channel YouTube saya dan juga channel TikTok saya, semuanya untuk kabar baik, semuanya untuk pesan-pesan firman, semuanya untuk menyapa dan memotivasi saudaraku terkasih, umat percaya yang dikasihi Tuhan Yesus, dan juga untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia yang ingin mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sekali lagi, keselamatan bukan datang dari agama apapun, dan tidak ada satu agama pun yang bisa menyelamatkan manusia. Karena yang bisa menyelamatkan manusia adalah Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, baik di YouTube terus diulang. Mungkin ini adalah pemirsa-pemirsa baru, pencinta-pencinta baru di channel YouTube saya, yang bertanya begini, kenapa Anda pakai nama Muhammad? Begitu juga dengan di TikTok, bertanya kepada saya, kenapa nama bapak ada Muhammadnya, nama om ada Muhammadnya, nama saudaraku ada Muhammadnya. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia, salam satu tubuh Kristus, salam sebangsa dan setanah air Indonesia. Sekali lagi saya jelaskan kepada seluruh saudaraku terkasih yang ada di YouTube, yang menikmati siaran pemberitaan firman melalui YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, dan juga melalui TikTok. Nama lahir saya adalah Muhammad Nur Rahman. Itu nama lahir saya, nama pemberian daripada ayah kandung saya. Nama ayah saya adalah Yahman bin Ngali. Ngali kakek saya adalah seorang kiai. Saya lahir di Rumah Sakit Santa Maria, Kota Metro, Provinsi Lampung. Saya bertumbuh sekolah di SD Negeri 001 Yosomulyo. Saya SMP di SMP Negeri 2 Metro, dan SMA di SMA Negeri 1 Metro atau Semansa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, nama Muhammad, nama yang saya pakai hingga hari ini adalah nama pemberian ayahanda terkasih saya. Jadi nama itu tidak akan mungkin saya buang, nama itu tidak akan mungkin saya ganti, nama itu tidak akan mungkin saya tiadakan. Karena itu adalah pemberian daripada ayah kandung saya. Karena ayah kandung saya memberi saya nama Muhammad Nur Rahman, cahaya pengasih dan penyayang. Untuk itulah hari ini saya membuat channel YouTube Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, dan juga TikTok Paulus Rahman Tambunan, Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, untuk menyampaikan kabar baik, menyatakan tahun rahmat Tuhan. Seperti nama saya, cahaya pengasih dan penyayang. Saya mengasihi seluruh saudaraku sebangsa dan setanah Indonesia, baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus ataupun yang belum. Maka saya sampaikan kabar baik tahun rahmat Tuhan itu. Jadi nama saya bukan saya ada-adakan, saudaraku. Nama saya bukan saya buat-buat. Nama itu adalah nama warisan daripada ayahanda saya. Jadi yang bisa membuang nama itu, yang bisa menghapus nama itu, ya hanya ayahanda saya. Kebetulan ayahanda saya sudah meninggal dunia. Jadi nama itu akan saya bawa sampai garis akhir hidup saya. Sebuah kesaksian hidup seorang Muhammad Nur Rahman hari ini sudah menjadi Paulus, yang pergi memberitakan kabar baik, menyatakan tahun rahmat Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi, dan juga mengasihi sesama manusia tanpa memandang rupa, tanpa memandang agama, tanpa memandang latar belakang, karena kita semuanya sama, ciptaan Tuhan yang sempurna, serupa segambar dengan Dia yang Maha Kuasa yang menciptakan dia. Yang membedakan
hanya iman kita. Dan ada satu pertanyaan juga yang disampaikan kepada saya. Kenapa orang Kristen seolah-olah tidak berlogika katanya? Orang Kristen seringkali jarang memakai logika. Tidak seperti agama kami. Ada seorang sahabat yang mengatakan begini, agama Islam adalah agama yang berlogika. Beragamanya kami menggunakan logika kami. Saya hormati pernyataan saudaraku terkasih itu. Dan saya katakan, agama Kristen tidak bisa dilogikakan. Terlebih di saat kita sudah benar-benar menjadi orang Kristen, tidak bisa dilogikakan. Karena karunia. Karunia itu tidak berbentuk, tapi jelas hasilnya. Jelas karya nyatanya. Jadi orang Kristen hidup oleh kasih karunia. Dan Roh Kudus Tuhan yang membimbing menuntun kehidupan kami. Roh tidak berwujud, tapi Roh yang menciptakan wujud ini, wujud saudara, wujud semesta ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau agama masih bisa dilogikakan, berarti 100% manusia. Tapi di saat agama sudah tidak bisa dilogikakan, karena dia hidup oleh karena Roh itu, dan Roh itu yang menghidupinya, itulah kekristenan sejati. Tanpa logika, tapi penuh dengan iman dan percaya. Dan karena kami tidak memiliki logika manusia, kami memiliki logikanya Tuhan, maka musuh pun harus kami ampuni. Musuh pun harus kami kasihi. Musuh pun harus kami berkati. Dan kami tidak pernah ingin membela Tuhan kami. Tuhan kami maha kuasa. Tuhan kami maha hebat, maha perkasa, maha pencipta. Jadi Tuhan kami tidak perlu kami bela. Orang kami ciptaan yang hanya debu. Kami biarkan Tuhan kami yang membela kami. Di saat gereja ditutup, gereja ditindas, umat Kristen dianiaya, kami serahkan kepada Tuhan, pembela agung kami. Maka dia akan bertindak dan membela setiap kami. Banyak kok contohnya. Contoh di seluruh dunia banyak. Bagaimana umat Kristen ditindas, daerah-daerah itu akan ditegur dan dilawat oleh Tuhan. Di Indonesia banyak. Setiap daerah-daerah di mana orang Kristen ditindas, maka daerah itu akan dilawat. Dan Tuhan akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah jawaban saya. Sekali lagi, kenapa nama saya Muhammad? Karena nama itu pemberian ayahanda terkasih saya, ayahanda kandung saya. Jadi nama itu adalah nama saya dari sejak lahir, sesuai dengan akte kelahiran, sesuai dengan KTP saya hingga detik ini. Dan kenapa agama Kristen tidak bisa dilogikakan? Karena kekristenan bukan sebuah logika, tapi karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan atas kita, umat-umat yang dipilihnya. Jadi kalau Anda masih beragama dengan logika, silahkan. Anda masih hidup secara manusia. Dan logika adalah manusia. Tuhan Maha Kuasa, Zat yang Maha Goib, Roh yang perkasa. Salam kemenangan untuk kita semua. Salam satu tubuh Kristus. Dari manapun Anda saat ini berada, saya memberkati saudara, berdoa. Setiap Anda yang sakit, semuanya yang mengalami kesembuhan. Anda yang letih lesu dan berbeban berat, di saat Anda membaca firman, Anda terima nyala api baru dan Anda semakin dikuatkan. Saya yang berada di ladang misi di Provinsi Lampung, dari Lampung akan ke Sumatera Selatan dan ke Provinsi Bangka, terus memohon topangan doa senantiasa, memohon dukungan senantiasa, karena bersama kita bisa menuai Indonesia Raya. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih melalui doa-doa, bahkan dana. Terima kasih. Terus dukung pelayanan misi penginjilan melalui rekening yang ada di deskripsi, untuk kita terus bisa bergerak bersama memberitakan Injil Kerajaan. Bersama sekali lagi kita bisa menuai Indonesia Raya. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus, damailah Indonesiaku. Shalom, haleluya.